Bagaimana sih batuan sedimen itu terbentuk? Selain itu, bagaimana ya tekstur dan juga penamaan dari batuan sedimen? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video materi batuan sedimen berikut ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Adi Kurniawan. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar kebumian. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi OSN kebumian. Bahkan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan medali nantinya. Siapapun kamu pasti bisa mendapatkan kesempatan itu, yang penting kamu mau belajar dan tetap konsisten. Nah, untuk batuan sedimen sendiri dibagi menjadi dua. Nah, kenapa dibagi dua? Karena di sini nanti untuk penamaannya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk yang pertama adalah batuan sedimen klastik. Untuk batuan sedimen klastik sendiri merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari kumpulan sedimen atau partikel padat hasil pelapukan batuan yang telah ada yang kemudian mengalami litifikasi. Jadi untuk batuan sedimen klastik sendiri terbentuk dari fragmen-fragmen batuan hasil pelapukan batuan yang lain. Nah, sedangkan untuk yang non-klastik dia tidak dari fragmen atau butiran-butiran hasil pelapukan batuan yang lainnya. Nah, untuk non-klastik sendiri merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari rekristalisasi zat-zat terlarut. Nah, untuk lebih paham, mari kita bahas contohnya berikut ini. Nah, kemudian untuk batuan sedimen klastik sendiri, karena dia di sini terbentuk dari fragmen batuan lain hasil pelapukan, maka penamaannya pun berdasarkan ukuran butirannya. Maka untuk penamaannya menggunakan skala Uden-Wentworth. Nah, coba kita perhatikan gambar di bawah ini, tabel berikut ini. Nah, jadi ketika kita memiliki suatu batuan sedimen dan berukuran lebih dari 2 mm fragmennya dan di sekitar fragmen tersebut terdapat matriks, maka kemungkinan penamaannya hanya ada dua. Jika tidak konglomerat, ya bereaksi. Dikatakan konglomerat apabila fragmennya atau ukuran butir batuan yang lebih besar itu bentuknya membulat. Sedangkan dikatakan bereaksi apabila fragmennya itu berbentuk meruncing seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian apabila batuan sedimen tersebut memiliki ukuran butir 1/16 mm sampai 2 mm karena dia berukuran pasir, maka untuk penamaannya adalah batu pasir. Nah, sedangkan untuk yang berukuran 1/16 sampai 1/256 karena di situ untuk nama butirnya adalah lanau, maka untuk batunya dinamakan batu lanau. Nah, kemudian apabila batuan sedimen memiliki ukuran butir kurang dari 1/256 mm yang mana ini berukuran lempung, maka dinamakan batu lempung. Nah, namun di sini juga perlu dibedakan antara batu lempung dengan batu serpih atau sel. Nah, yang membedakan terletak pada bidang belahnya. Untuk batu lempung sendiri di sini tidak memiliki bidang belah. Sedangkan untuk sel atau serpi terdapat bidang belah, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Kemudian untuk yang kedua adalah batuan sedimen non-klastik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, terbentuk dari rekristalisasi dari zat-zat yang terlarut. Nah, untuk batuan sedimen non-klastik sendiri dibagi lagi. Yang pertama adalah batuan sedimen biokimia. Untuk batuan sedimen biokimia yang paling sering itu adalah batu rijang atau cat dengan cap atau batu kapur atau batu gamping. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat seperti berikut ini. Ini untuk gambar batu rijang dan ini untuk gambar batu kapur. Nah, yang membedakan antara kedua batu tersebut adalah komposisinya. Yang pertama, untuk rijang atau cat sendiri terdiri dari SiO2. Nah, sedangkan untuk batu kapur, gamping atau cap ini berkomposisi kimia CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, selain itu untuk mengidentifikasinya bisa kita bedakan menggunakan FIS test.
untuk fish test sendiri merupakan pemberian HCl dan nanti kita lihat apakah bereaksi atau tidak. Nah, kita tahu untuk HCl sendiri akan bereaksi dan akan berbuih ketika bereaksi dengan CaCO3 dengan kalsium karbonat. Sehingga apabila HCl diberikan pada batu rijang maka tidak bereaksi. Sedangkan apabila diberikan pada batu kapur atau batu gamping maka akan bereaksi. Dengan reaksinya tersebut ditandai dengan berbuih. Nah, kemudian selain itu kita tahu bahwa rijang sendiri di sini terdiri dari SiO2, silika oksida, di mana di sini merupakan ikatan kovalen sehingga dia sangat kuat. Karena sangat kuat sehingga dia tidak larut terhadap karbonat compensation depth atau CCD. Nah, sedangkan untuk batu kapur atau batu gamping karena dia kalsium karbonat merupakan ikatan ionik lebih rapuh sehingga dia akan larut terhadap karbonat compensation depth atau CCD. Karena semakin dalam di laut tersebut tekanannya akan semakin besar, karena semakin besar menekan, sedangkan untuk ikatan dari karbonat itu sendiri lemah maka dia akan larut. Nah, sehingga ini juga yang akan mencirikan apakah dia laut dalam atau laut dangkal. Nah, untuk rijang atau cat sendiri karena dia tidak larut sehingga bisa ditemukan pada laut dalam. Sehingga untuk batu rijang sendiri bisa digunakan untuk mencirikan laut dalam ketika kita menemukan batu rijang. Nah, jadi kemudian untuk batu kapur atau batu gamping karena dia larut terhadap CCD sehingga dia tidak akan dijumpai di laut dalam. Sehingga untuk batu kapur atau batu gamping hanya ditemui pada laut dangkal, dan batu kapur atau batu gamping sendiri biasanya digunakan untuk mencirikan laut yang dangkal. Kemudian untuk batuan sedimen non-klastik selanjutnya, untuk yang kedua adalah batuan sedimen kimia evaporit. Nah, untuk batuan sedimen kimia evaporit sendiri di sini berdasarkan kandungannya. Jadi contohnya adalah batu garam yang terdiri dari mineral-mineral halit, kemudian batu gipsum yang terdiri dari mineral-mineral gipsum, dan juga ironstone atau ya batuan sedimen yang terdiri dari banyak besi. Kemudian batuan sedimen non-klastik yang akan kita bahas selanjutnya adalah batu bara. Nah, untuk batu bara sendiri di sini terbentuk dari sisa material organik atau sisa-sisa makhluk hidup. Nah, untuk batu bara sendiri penamaannya berbeda-beda setiap fase pembentukannya. Nah, dari yang paling awal adalah peat atau tanah gambut. Nah, kemudian apabila mengalami tekanan maka akan diberi nama menjadi lignit. Kemudian apabila mengalami tekanan yang lebih besar lagi akan dinamakan subbituminus. Selain itu, apabila menerima tekanan yang lebih dahsyat lagi dinamakan bituminus, dan apabila menerima tekanan yang tinggi dan telah terkategori pada proses-proses metamorfisme maka disebut dengan antrasit. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga DM melalui IG saya. Thank you.